travel line jauh sebenarnya kapal ini. Dulu dia beroperasi dari. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Selat Sunda. Cuaca di perairan Selat Sunda cukup terpantau cukup aman lah. Walaupun agak arus kalau arus agak lumayan guys. Dengan jumpa lagi ini juru mudi kita Bang Rizky. Bang Rizky lagi proses jaga nunggu dermaga 5. Dermaga 3 masih ada kapal yang bersandar, jadi kita nunggu sebentar. Oke, info terbaru buat teman-teman yang mau nyeberang melalui Merak. Sekarang ada Merak Panjang, ya ini kapalnya. Dulu dia lintasan dari Panjang Priuk, kalau nggak dari Panjang ke Semarang. Sekarang dia dioperasikan di Pelabuhan Indah Kiat. Jadi dia dari Panjang ke sana tuh Lampung, dia bersandar nanti di Indah Kiat. Indah Kiat itu sebelahan dermaga 5 pelabuhan. Jadi pelabuhan Indah Kiat itu dulu pernah buat ulang tahun TNI. 2 kali kalau nggak salah itu ada acara ulang tahun TNI di pelabuhan Indah Kiat, dipakai buat acara ulang tahun TNI. Ini kapal Cityland ini punya perusahaan Cityland yang pernah ada waktu itu, yang dari perusahaan ini ada seperti kapal ini pernah terjadi kebakaran di daerah Selat Bali kalau nggak daerah timur sana, bukan di Selat Sunda ya ini, tapi perusahaan dari pihak Cityland dia mengoperasikan satu armada yang untuk dari Panjang ke Merak, yaitu di Pelabuhan Indah Kiat. Pelabuhan Indah Kiat itu berseberang, ya nggak jauh sih dari Pelabuhan Merak, Banten. Nah ini kapalnya guys, kapalnya cukup besar, dia kedap kapalnya tuh. Karena kemarin juga dia dibutuhkan juga, cukup membantu saat waktu kemacetan di Pelabuhan Merak. Jadi dia cukup membantu karena kapalnya besar guys, cukup besar kapal ini, kokoh lagi kapalnya nih, punya perusahaan ALP ya, nama kapalnya Cityland. Jadi di perairan Selat Sunda ini, Cityland ini kayak Mutiara Persada 1 itu udah nggak ada, Persada 2 nggak ada. Ini kapalnya guys tuh, mewah kapalnya. Sebenarnya dia identik dengan, kalau ruangan aku pernah naik kapal ini, dia itu identik dengan kamar tuh ya, paling ada lesehan itu buat supir, karena dia buat lintasan jauh sebenarnya kapal-kapal ini tuh. Kapalnya besar ya kan, kokoh. Enak deh itu, langsung masuk alur ya. Mutiara Sentosa 2 nama kapalnya ini. Nih, Mutiara Sentosa 2, besar kapalnya guys. Lihatin guys, mantap bener. Panjang Semarang apa Panjang Priok gitu, tapi sekarang dia dari perusahaan ALP dialihkan, karena sekarang dia dialihkan dari Panjang ke Merak. Yaitu kalau di Merak dia sandar di Indah Kiat, karena dia pakai pintu lamdor samping, nggak ada lamdor depan, nggak ada lamdor belakang, nggak ada. Jadi dia bongkarannya pakai lamdor samping guys. Tuh, sempet ada Mutiara Persada berapa itu kebakaran, bentuknya seperti ini, yang sempet viral itu. Kalau arus oke. Kalau kapal-kapal besar, yang mau masuk dermaga itu harus pakai pandu. Nah itu namanya pandu guys, pandu, harus dipandu dia. Jadi harus masuk ke kemana, ke pelabuhan, ke dermaga, harus didorong pakai 2 takbut, 2 pandu.
Nah, pandunya udah standby, jadi satu depan haluan, satu belakang buritan. Kayaknya muatan di uppernya itu kosong kali, di bawah muatan sepi kali di panjangnya tuh. Jadi peraturan di Pelabuhan Indah Kiat itu, teman-teman atau sahabat YouTube, jadi dia sandar harus menggunakan pandu, tidak boleh sandar sendiri karena dia harus masuk ke dalam. Kalau beda sama pelabuhan apa, Merak Banten, jadi kita sandar sendiri, olah gerak sendiri, keluar pun sendiri. Emang peraturan seharusnya sih begini, cuma kan kelamaan kalau di Merak dibikin kayak gini. Jadi kalau di Merak itu kepada sandar sendiri-sendiri. Emang peraturan pemerintah sebenarnya di pelautan sih harusnya begini nih, panjang Semarang apa panjang Priok gitu. Tapi sekarang dia dari perusahaan ALP dialihkan, karena sekarang dia dialihkan dari Panjang ke Merak. Yaitu kalau di Merak dia sandar di Indah Kiat, karena dia pakai pintu lamdor samping, nggak ada lamdor depan, nggak ada lamdor belakang, nggak ada. Jadi dia bongkarannya pakai lamdor samping, guys. Tuh. Sempet ada Mutiara Persada berapa itu kebakaran, bentuknya seperti ini, yang sempat viral itu. Kalau arus oke. Kalau kapal-kapal besar yang mau masuk dermaga itu harus pakai pandu. Nah, itu namanya pandu, guys. Pandu harus dipandu dia. Jadi harus masuk ke mana, ke pelabuhan, ke dermaga, harus didorong pakai 2 takbut, 2 pandu. Nah, pandunya udah standby, jadi satu depan haluan, satu belakang buritan. Kayaknya muatan di uppernya itu kosong kali, di bawah muatan sepi kali di panjangnya tuh. Jadi peraturan di Pelabuhan Indah Kiat itu, teman-teman atau sahabat YouTube, jadi dia sandar harus menggunakan pandu, tidak boleh sandar sendiri karena dia harus masuk ke dalam. Kalau beda sama pelabuhan apa, Merak Banten, jadi kita sandar sendiri, olah gerak sendiri, keluar pun sendiri. Emang peraturan seharusnya sih begini, cuma kan kelamaan kalau di Merak dibikin kayak gini. Jadi kalau di Merak itu kepada sandar sendiri-sendiri. Emang peraturan pemerintah sebenarnya di pelautan sih harusnya begini nih. Pandunya harus nempel satu, jadi dia didorong, guys, dorong masuk ke dalam. Termasuknya ini kapal cepat juga sih, kapal cepat panjang Merak. Dia nggak pernah nunggu, langsung masuk terus. Kalau kita ini nunggu giliran, karena dia di sini cuma satu, guys, cuma satu yang beroperasi, yang bisa sandar di Merak, di Pelabuhan Indah Kiat. Terus ke Bakau dia cuma satu. Nggak tahu ya kalau di Bakau, kalau di Panjang itu nunggu apa enggak. Pekerjaan saya kayaknya mah agak nunggu tapi nggak lama.
Pandunya udah nempel depan belakang. Jadi buat temen-temen, waktu kalau pelabuhan Merak macet atau padat kendaraan, jadi bisa melalui pelabuhan Indah Kiat. Dari pelabuhan Merak itu tidak jauh. Tali pandu udah terpasang di haluan. Kalau arus hari ini cukup kencang guys, liatin tuh, udah kayak sungai guys, udah kayak sungai arusnya. Perusahaan ini belum lama sih beroperasikan di sini di Pelabuhan Indah Kiat. Paling sekitar 2-3 bulanan lebih lah. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mudik atau pas waktu lebaran macet bisa naik Cityland. Dia sandar di Panjang, Pelabuhan Panjang. Jadi bisa buat istirahat. Dia dari Panjang ke sini nggak nunggu, langsung masuk pokoknya. Langsung didorong pandu tuh, harus pakai pandu. Nah ini KMP Doroti lagi proses menunggu karena di dermaga 5 masih ada kapal. Dan di dermaga 7 itu ada KMP Virgo 18, dermaga 4 ada KMP Fadila, Trimas Fadila. Doroti kalau dermaga 5 tidak terpantau karena ketutupan KMP Virgo 18. Jadi Doroti suruh menunggu dulu di seputaran Indah-Kiat. Tuh kan dia didorong, satu narik, satu ngedorong. Jadi harus pakai pandu. Sebenarnya dia bisa sandar sendiri bisa, tapi udah peraturan dari Pelabuhan Indah-Kiat. Jadi mau nggak mau perusahaan ALP ya ikut apa aturan yang ada tertera di Pelabuhan Indah-Kiat. Jadi kapal-kapal tanker, kargo yang mau sandar di sini harus menggunakan pandu, yaitu Takbut 2. Buat teman-teman yang belum tahu itu pandu namanya. Biasanya kalau misalnya itu takbut itu juga narik batu bara, kayu, CPO, pasir. Kalau saya suruh kerja di kapal kecil itu saya udah nggak mau guys, udah cukup lah. Apalagi musim-musim ombak-ombak kayak gini cukup. Didorong dia. Kalau kita enggak, kalau di Pelabuhan Merak itu enggak, peraturannya enggak kayak gitu. Jadi kita sandar sendiri, keluar sendiri. Nah, kalau di Indah-Kiat harus kayak gitu. Kapal yang masuk di Pelabuhan Indah-Kiat harus seperti itu, walaupun dia udah bisa sandar sendiri. Ini eksekutifnya Indah-Kiat Panjang nih. Kalau kapalnya mewah, dalamannya mewah, dan besar-besar kapalnya ALP ini sebenarnya. Tuh kan, satu narik, satu dorong. Enak jadi kaptennya itu, nggak manuver sendiri. Jadi ditarik, didorong, kurang mana nih, kurang kanan, dorong kanan, kurang kiri, dorong kiri, kelebihin kiri, tarik gitu.
guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RJ Selat Sunda agar tidak ketinggalan info terbaru di Pelabuhan Merak maupun di perairan Selat Sunda. Pandunya harus nempel satu, jadi dia didorong guys, didorong masuk ke dalam. Termasuknya ini kapal cepat juga sih, kapal cepat panjang Merak. Dia nggak pernah nunggu, langsung masuk terus. Kalau kita ini nunggu giliran, karena dia cuma di sini cuma satu guys, cuma satu yang beroperasi, yang bisa sandar di Merak, di Pelabuhan Dakyat. Terus ke Bakau dia cuma satu. Nggak tahu ya kalau di Bakau, kalau di Panjang itu nunggu apa enggak. Pekerjaan saya kayaknya mah agak nunggu tapi nggak lama. Tuh kan, pandunya udah nempel depan belakang. Jadi buat temen-temen, waktu kalau pelabuhan Merak macet atau padat kendaraan, jadi bisa melalui Pelabuhan Indakiat. Dari Pelabuhan Merak itu tidak jauh. Tali pandu udah terpasang di haluan. Kalau arus hari ini cukup kencang guys, lihatin tuh, udah kayak sungai guys, udah kayak sungai arusnya. Perusahaan ini belum lama sih beroperasikan di sini di Pelabuhan Indakiat, paling sekitar 2-3 bulanan lebih lah. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mudik atau pas waktu lebaran macet bisa naik Cityland, dia sandar di Pelabuhan Panjang, jadi bisa buat istirahat. Dia dari Panjang ke sini nggak nunggu, langsung masuk, pokoknya langsung didorong pandu tuh, harus pakai pandu. Nah, ini KMP Doroti lagi proses menunggu karena di dermaga 5 masih ada kapal. Dan di dermaga 7 itu ada KMP Virgo 18, dermaga 4 ada KMP Fadila, Trimas Fadila. Doroti kalau dermaga 5 tidak terpantau karena ketutupan KMP Virgo 18. Jadi Doroti suruh menunggu dulu di seputaran Indakiat. Tuh kan, dia didorong, satu narik, satu ngedorong. Jadi harus pakai pandu. Sebenarnya dia bisa sandar sendiri bisa, tapi udah peraturan dari Pelabuhan Indakiat. Jadi mau nggak mau perusahaan ALP ya ikut apa aturan yang ada tertera di Pelabuhan Indakiat. Jadi kapal-kapal tanker, kargo yang mau sandar di sini harus menggunakan pandu, yaitu Takbut 2. Buat teman-teman yang belum tahu, itu pandu namanya. Kalau misalnya itu takbut itu juga narik batu bara, kayu, CPO, pasir. Kalau saya suruh kerja di kapal kecil itu saya udah nggak mau guys, udah cukup lah. Apalagi musim-musim ombak-ombak kayak gini, cukup. Didorong dia.
Kalau kita enggak, kalau di Pelabuhan Merak itu enggak, peraturannya enggak kayak gitu. Jadi kita sandar sendiri, keluar sendiri. Nah, kalau di Indah Kiat harus kayak gitu. Kapal yang masuk di Pelabuhan Indah Kiat harus seperti itu, walaupun dia udah bisa sandar sendiri. Ini sekutipnya Indah Kiat panjang nih. Kalau kapalnya mewah, dalamannya mewah, dan besar-besar kapalnya ALP ini sebenarnya. Tuh kan, satu narik, satu dorong. Enak jadi kaptennya itu, nggak manuver sendiri. Jadi ditarik, didorong, kurang mana nih, kurang kanan, dorong kanan, kurang kiri, dorong kiri, kelebihin kiri, tarik gitu. Oke guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RJ Selat Sunda agar tidak ketinggalan info terbaru di Pelabuhan Merak maupun di perairan Selat Sunda.